Selamat datang di Info Malam Jumat. Kesurupan adalah suatu kondisi di mana fisik seseorang tengah dikuasai atau dikendalikan oleh hal-hal gaib. Penyebab kesurupan pun bisa bermacam-macam jika dilihat dari aspek keagamaan, karena memang semua tergantung pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Peristiwa kesurupan atau kerasukan setan bisa terjadi dalam kurung waktu singkat, beberapa jam saja, dan ada yang sampai hitungan hari bahkan tahunan. Seperti kasus-kasus kesurupan paling menggemparkan di dunia yang secara logis mungkin terkesan tidak masuk akal, namun faktanya benar-benar terjadi. Berikut kisah-kisah yang akan kami sajikan perihal kasus-kasus kesurupan paling menggemparkan di dunia. Yang pertama ada kasus Arne Cheyenne Johnson. Kasus kesurupan yang pertama yang akan kita bahas adalah seorang anak laki-laki bernama David Glatzel. David Glatzel mengalami gejala perilaku yang tidak wajar, seperti munculnya tanda aneh pada tubuh, mengaku mendengar suara-suara aneh, dan menyaksikan penampakan makhluk gaib. Perilaku anehnya ini membuat Arne Cheyenne Johnson, pria yang tinggal bersamanya, memanggil paranormal terkenal yakni Ed and Lauren Warren untuk melakukan prosesi pengusiran setan. Dan benar saja, lewat metode ini setan yang ada di tubuh David Glatzel keluar. Namun sayangnya justru berbalik masuk ke dalam tubuh Arne Cheyenne Johnson. Suatu hari pada tanggal 16 Februari 1981, Arne Johnson yang sedang mengalami kesurupan pergi menyerang pemilik tanah yang ia tinggali dengan menusuknya menggunakan pisau hingga kehilangan nyawanya. Akibat perbuatannya ini, ia digiring ke pengadilan dan dituduh melakukan pembunuhan. Pengacara melakukan pembelaan bahwa perbuatan Johnson tersebut tidak dalam kondisi sadar alias di bawah kendali setan yang merasukinya. Johnson pun divonis 5 tahun penjara dari tuntutan sebenarnya, yakni 15 hingga 20 tahun. Yang kedua ada Anneliese Michel. Anneliese Michel adalah seorang gadis muda dari Jerman yang juga pernah mengalami kerasukan setan. Ceritanya bermula kala gadis yang lahir pada tahun 1952 ini pada masa SMA-nya mulai mengalami kejang-kejang yang awalnya diduga sebagai penyakit epilepsi. Namun, Michel juga sering mengeluh bahwa tubuhnya serasa ditindih dengan sosok berbadan yang besar. Ia pun mulai berperilaku aneh, seperti berbicara dalam bahasa roh, berteriak-teriak, menggeram, dan mulai kencing dan buang air besar di dalam kamarnya. Parahnya lagi, ia sering kedapatan meminum air kencingnya sendiri, membenturkan wajahnya ke dinding, dan menolak untuk makan dan minum. Tahun berganti tahun, kondisi Michel tak kunjung membaik dan membuatnya semakin depresi.
Hingga pada akhirnya seorang pastor Katolik mendapat izin untuk melakukan pengusiran setan terhadap gadis ini minimal 2 kali seminggu. Namun karena setan yang masuk ke dalam tubuhnya cukup sulit dikeluarkan, pengusiran setan pun berlangsung selama kurang lebih 70 kali dengan masing-masing berdurasi 4 jam. Tepat pada tanggal 30 Juni 1976, metode eksorsisme atau pengusiran setan dihentikan setelah gadis muda tersebut tewas tidak tertolong. Dalam dunia demonologi, ia dianggap mati karena jiwanya direnggut oleh iblis. Namun, secara medis, penyebab kematiannya karena kelaparan dan tak mendapat nutrisi. Bahkan, kedua orang tua Michelle dan pastor yang membantunya dibawa ke meja pengadilan dan dituduh menelantarkan anak ini. Selanjutnya ada Anna Eklund. Kisah tragis akibat kasus kesurupan juga pernah dialami Anna Eklund, remaja yang berasal dari Iowa, Amerika Serikat. Gadis ini tumbuh menjadi seorang remaja yang taat dengan agamanya, yakni Katolik. Namun sayangnya, ayah kandung dan bibinya adalah penganut ilmu sihir yang diduga mengutuk Anna Eklund hingga membuat dirinya mengalami penderitaan. Di usianya yang menginjak 14 tahun, Anna mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh, dengan menolak serta takut jika melihat atau berada di benda keagamaan seperti rosario. Bahkan gadis taat itu pun menolak untuk masuk ke gereja. Karena itulah keluarga mengupayakan pengusiran setan yang dilakukan di tahun 1912. Dan upaya itu pun cukup berhasil. Akan tetapi kebahagiaan tersebut tak lama berselang. Ia kembali dirasuki oleh setan. Dan tanda yang ditunjukkan semakin parah dari sebelumnya, seperti menggeram, menempel di dinding, hingga melayang beberapa meter dari lantai. Karena itulah ia terpaksa harus dimasukkan ke dalam biara untuk menjalani prosedur pengusiran setan yang lebih maksimal. Dan beruntung meski terhitung lama, 16 tahun kemudian tubuhnya dinyatakan bersih dari kendali setan. Itu dia kisah-kisah kesurupan paling menyeramkan